Oke, selamat malam Bapak, Ibu, saudara-saudara, teman, sahabat yang sudah hadir kembali pada malam hari ini bersama Growth with Christ Ministry. Terima kasih teman-teman yang dari Lampung, kemudian Bandung, Papua juga hadir bersama-sama dengan kita. Dari Riau juga sudah hadir. Terima kasih buat kesempatan kita bisa belajar bersama-sama pada malam hari ini. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, baik kita tidak akan panjang-panjang waktu kita. Kita juga banyak terima kasih kepada Ibu Dwi Maria yang sudah hadir pada malam hari ini. Selamat malam Bu Dwi yang sudah berkenan hadir dan mengisi untuk Growth with Christ pada malam hari ini di tempat ini. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita memulai semua apa yang akan disampaikan oleh Ibu Dwi dan segala sesuatu, saya rindu kita semua sama-sama bersatu di dalam doa. Baik, kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Bapak di surga, kami mengucap syukur kalau pada malam hari ini kami diberikan kesempatan untuk belajar kembali akan kebenaran firman Tuhan. Bapak di surga, setiap kami yang sungguh-sungguh datang pada malam hari ini rindu untuk belajar, Tuhan perlengkapi, Tuhan berkati, biarlah kebenaran Tuhan itu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami dan kami boleh aplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua, berkati jaringan yang kami pakai, berkati device juga, Tuhan yang sertai semua. Kami serahkan waktu ke depan ini ke dalam tangan kuasa Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, saya waktu tempat kami persilahkan kepada Ibu Dwi. Silakan Bu Dwi, selamat malam Bu Dwi, kami persilahkan. Oh, langsung ya? Langsung Ibu. Oke, saya share screen ya. Oke, boleh Ibu. Ya, Bapak Ibu, malam ini saya diminta untuk berbicara tentang kisah runtuhnya tembok Yeriko ya. Ya, yang terdapat dalam Yosua pasal yang ke-6, seluruh pasal ya, ayat 1 sampai ayat 27 kalau nggak salah itu. Jadi cukup panjang teks perikopnya, dan saya pikir kita nggak usah baca ya, karena terlalu panjang. Nanti belum apa-apa udah ini waktunya habis di situ ya. Jadi jatuhnya Yeriko sampai pasal 27 itu panjang sekali dan banyak berisi detail-detail di sana. Ya, kalau berbicara tentang tembok Yeriko, barangkali yang kita pikirkan, yang kita perlu tahu ya, bahwa tembok Yeriko itu adalah tembok yang sangat kuat ya. Jadi kita tahu ceritanya dari kisah Rahab. Rahab itu mengatakan bahwa tempat penginapannya dia itu di antara dua tembok. Ya, jadi secara arkeologis diperlihatkan bahwa tembok Yeriko itu double. Jadi seperti gambar di situ. Jadi betul-betul sebuah kota Yeriko, kota kuno yang nggak terlalu besar, tetapi memiliki kekuatan yang berlapis, gitu. Kekuatan yang berlapis ya. Jadi biasanya orang-orang yang penting, pusat kekuasaan itu ya raja dan para pegawainya dan juga orang-orang yang dianggap strata tinggi gitu itu berada di tengah dan mereka lah yang betul-betul dilindungi gitu ya, dan yang sisanya berada di bagian luar tembok yang terdalam itu. Jadi antara tembok yang luar dan dalam, dan Rahab itu berada di situ di antara kedua tembok ini gitu. Nah, tembok yang sangat kuat ini makanya akan sangat sulit untuk dirobohkan. Kalau ngomongin secara militer mengalahkan Yeriko akan sangat sulit dan bahkan hampir tidak mungkin lah dilakukan secara militer ya oleh bangsa Israel yang tidak memiliki kekuatan militer. Tidak seperti bangsa-bangsa lain yang tidak nomaden. Ya, jadi yang bangsa-bangsa lain yang settlement gitu, tinggal di daerah-daerah yang sudah settle, mereka pasti punya waktu untuk membangun pasukan, kekuatan, latihan, memproduksi senjata perang, dan lain sebagainya. Tetapi bagi masyarakat yang nomaden seperti bangsa Israel, tidak akan memiliki kekuatan militer yang sama. Jadi cenderung primitif gitu. Nah, tembok inilah tembok yang memisahkan antara bangsa Israel dengan tanah perjanjian gitu, dengan tanah perjanjian. Ya, dan
kalau kita ngomong tembok itu dari zaman dulu ya, istilah tembok, istilah membangun, namanya kalau di PL ngomong membangun kota, itu artinya membangun tembok kota. Jadi mari kita membuat kota Babel gitu, artinya membangun tembok yang melindungi orang-orang yang berada di dalam. Yang temboknya menjulang tinggi sampai ke atas, itu artinya pertahanan kota yang sangat kokoh. Jadi nggak bisa ditembus dari sisi manapun karena terlalu tinggi gitu. Menghancurkannya gimana? Gitu. Jadi lambang dari kekuatan dan kehebatan manusia. Tembok ini gitu. Lambang security. Jadi orang yang di dalamnya terlindung. Sebenarnya itu tembok itu ya. Nah, Tuhan itu menyuruh, ini memang pasal ini pasal kontroversial. Iya kan? Karena kok Tuhan menyuruh bangsa Israel menyerang Jericho gitu dan memerangi penduduknya. Jadi banyak orang berpikir Tuhan kok pro genosida gitu ya, genocide. Itu yang menjadi kontroversi dari pasal ini. Mengapa pasal ini tuh sebenarnya salah satu pasal yang agak sulit untuk termasuk yang sulit untuk dibahas dan dikhotbahkan. Karena ada problem-problem etis yang tidak bisa diselesaikan sebenarnya di sana. Cuman kalau kita melihat, memang dengan jelas ya, teks Perjanjian Lama mengatakan bahwa Tuhan menyuruh bangsa Israel berperang melawan Yeriko, dan Tuhan menggunakan bangsa Israel sebagai sarana untuk menghakimi para penyembah berhala ini, orang-orang Kanaan yang disebut tidak bermoral gitu ya, dan mereka itu memang kalau diselidiki praktek pengorbanan anak itu yang terjadinya ya di Kanaan. Begitu bobroknya dan imoralnya, makanya ketika bangsa Israel tinggal di Kanaan, pada masa hakim-hakim, mereka terpengaruh kehidupan Kanaan sehingga betul-betul menjadi bobrok kehidupannya. Hakim-hakim itulah menunjukkan gambaran kehidupan Kanaan. Karena kan memang bangsa Israel tidak memerangi semua penduduk ya. Nah, tapi kontroversi itu sebenarnya memang ya sulit untuk diselesaikan. Tetapi kalau kita melihat bahwa hal yang sama juga dilakukan Tuhan kepada Israel. Israel juga sering sama Tuhan dihukum kayak Kanaan. Kanaan dihukum oleh Tuhan dengan membangkitkan Israel menyerang Kanaan gitu. Israel itu lebih sering lagi dihukum Tuhan. Ya, dengan Tuhan membangkitkan Asyur, membangkitkan Babilonia. Dalam zaman hakim-hakim ya, Tuhan sering membangkitkan bangsa lain untuk menghukum Israel. Filistin, Midian. Nah, sebenarnya pola ini itu adalah pola yang umum terjadi di Perjanjian Lama. Jadi waktu Tuhan membangkitkan Israel untuk menghukum Kanaan, ya itu bukan hal yang aneh sebenarnya. Karena jangankan untuk menghukum Kanaan, umatnya sendiri pun, Israel pun, Tuhan sering membangkitkan bangsa lain untuk menghukum Israel. Begitu. Nah, penghakiman Tuhan kepada Yeriko dan penduduknya itu bukan penghakiman yang tergesa-gesa atau tiba-tiba gitu ya. Ayo kita serang, enggak. Tetapi ini sudah dinubuatkan 400 tahun sebelumnya kira-kira, yaitu pada zaman Abraham. Dalam Kejadian 15 ayat 16 tuh, Tuhan sudah menjanjikan tanah perjanjian ini kepada Abraham, dan Tuhan berkata bahwa dosa orang Amori, artinya orang Kanaan, pada waktu itu tuh sudah begitu parahnya gitu ya. Sudah begitu parahnya, dan tapi Tuhan masih menunggu sampai betul-betul matang, sampai Tuhan tuh hakimi gitulah ya. Artinya Tuhan memberi kesempatan selama 400 tahun kepada orang Kanaan itu untuk bertobat, sebelum pada akhirnya bangsa Israel menyerang Kanaan. Ya, jadi kalau di sini kita melihat ya, sebenarnya cara Tuhan bekerja terhadap bangsa Israel dan cara Tuhan bekerja terhadap bangsa lain itu sama ya, sama-sama diberi peringatan, sama-sama diberi kesempatan untuk bertobat, dan kalau tidak bertobat pun ya sama-sama mendapatkan penghukuman daripada Tuhan gitu. Jadi teks ini tidak berbicara tentang ethnic cleansing, tidak ya, atau genocide, tidak ya. Karena penilaian Tuhan atau hukuman Tuhan terhadap Yeriko atau terhadap Israel sekalipun itu tidak didasarkan pada ras atau etnis tertentu, tetapi didasarkan pada dosa mereka. Itu yang sering diomongin. Tuhan bukan mengatakan karena mereka sukunya Amori maka aku membenci mereka, enggak. Tetapi karena dosa-dosa mereka. Jadi bukan karena, jadi nggak ada, kalau orang mengatakan bahwa ini adalah ethnic cleansing, itu tidak betul.
Ya. Bahkan kalau kalau itu ngomongin tentang Tuhan rasial gitu ya, Israel pun sering dihukum oleh Tuhan gitu. Dan fakta bahwa Rahab diselamatkan menunjukkan peristiwa ini bukan ethnic cleansing. Dan memang faktanya yang diselamatkan bukan cuma Rahab ya. Banyak waktu itu orang Kanaan yang tidak dibunuh gitu, banyak banget, dan menikah dengan bangsa Israel gitu. Dan Rahab ini spesial karena akhirnya dia menikah dengan Salmon dan mempunyai anak, anaknya itu adalah Boas. Dan Boas itu adalah suaminya Ruth. Itu menjadi istimewanya Rahab karena orang Kanaan menjadi nenek moyangnya Tuhan Yesus. Dan kalau diselidiki lagi, ternyata Rahab bukan satu-satunya orang Kanaan yang menjadi nenek moyang Tuhan Yesus. Ada juga Tamar. Ya, Tamar menantunya Yehuda. Ya, jadi ini sekali lagi ini bukan pembersihan etnis seperti yang sering dituduhkan oleh para ahli biblika gitu ya, yang sepakat akan teks ini sebagai ethnic cleansing begitu. Nah, lalu sebenarnya teks ini tuh berbicara tentang apa gitu? Apa relevansinya buat kita? Nah, kalau kita bicara tentang perjanjian lama kan apalagi tentang peristiwa-peristiwa perang begini ya, sebenarnya sulit untuk menaruh atau meletakkan relevansi yang cukup pas. Sulit. Karena ini adalah bersifat sejarah, historis begitu. Apa yang bisa kita pelajari gitu? Jangan sampai menjadi terlalu over spirituality gitu. Tetapi memang kalau kita melihat perjanjian lama itu dipenuhi dengan yang namanya type, tipologi kan, type and antitype gitu, tipologi gitu, atau simbol-simbol. Simbol-simbol. Jadi misalnya Mesir itu selalu digambarkan, Mesir dan Babel itu disimbolkan sebagai kekuatan si jahat. Bahkan sampai dalam kitab Wahyu. Jadi ada simbol begitu tuh. Ya, ada simbol-simbol seperti ini gitu. Tembok itu tuh selalu disimbolkan sebagai tadi kekuatan manusia. Ya, atau tembok dan kota itu jadi satu tuh. Makanya waktu tembok Yerusalem dihancurkan, wah itu berarti bangsa Israel sudah tidak punya kekuatan apapun gitu. Jadi bukan cuma tembok Yeriko yang dihancurkan, Tuhan juga mengirimkan Asyur untuk menghancurkan tembok Yerusalem. Ya, untuk menghindari prejudis bahwa ini adalah ethnic favor gitu ya. Enggak. Ya, tembok Yerusalem juga dihancurkan. Itu biasanya digambarkan sebagai simbol-simbol kekuatan gitu. Jadi ada banyak simbol di dalam perjanjian lama yang secara spiritual itu valid kalau kita itu menarik konklusi atau menspiritualkan simbol tersebut begitulah. Itu bukan kesalahan hermeneutik, tetapi karena polanya demikian gitu. Jadi misalnya menyeberangi Laut Merah itu simbol baptisan atau simbol keselamatan. Sama dengan waktu menyeberangi Sungai Yordan sebelum masuk ke Yeriko gitu ya. Dan nanti kita melihat ya. Yang menariknya adalah sebelum Tuhan menyuruh Yosua untuk berkeliling dan menghancurkan tembok Yeriko, ada satu persiapan khusus yang Tuhan berikan kepada Yosua, yaitu dalam Yosua 5 ayat 13 sampai 15. Saya akan bacakan. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Gitu. Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Ya, jadi karena sekali lagi ini tuh teks yang sangat kontroversial, teks yang sering dipakai, dikhawatirkan bisa menjadi justifikasi untuk perang agama, gitu, perang salib dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi ada begitu banyak ketakutan ketika membahas teks ini atau mengkhotbahkan. Ya. Takutnya kan orang berpikir, ya maksudnya kalau kita ngomong kontroversinya gini, orang kan bisa aja ngomong bahwa kita itu disuruh Tuhan untuk memerangi. Rusia bisa mengatakan Putin bahwa kita disuruh Tuhan untuk menghancurkan Ukraina. Semua bisa dirohanikan, begitu ya.
dengan menggunakan teks ini. Makanya teks ini itu teks yang sangat sulit. Ya, jadi Haryono ini thank you, kamu memberikan kesulitan tersendiri ini sebenarnya ya. Ya, tetapi karena ini sesuatu yang sulit, maka tidak bisa sembarangan untuk dibahas dan dikhotbahkan. Kalau kita melihat ya dalam teks ini, ketika Tuhan memerintahkan sesuatu yang sangat penting begini untuk memerangi, menjadi alat penghukuman Tuhan, nah istilahnya, persiapan khusus yang Tuhan berikan. Nah, makanya kita tanya, Putin ngalami kayak gini nggak? Ada nggak persiapan begini? Betul-betul yakin bahwa ini Tuhan yang berbicara, bukan hanya sekedar tebak-tebakan. Karena kita tahu ya, di dunia ini kehancuran terbesar adalah karena perang agama. Itu sudah dimulai dengan perang salib, ya mulai jihad dan lain sebagainya, dan semua membawa nama Tuhan. Tapi ketika ditanya justifikasinya bahwa itu betul-betul Tuhan yang beritahu, ya sekedar penafsiran teks kan begitu. Pope Urban, jadi tokoh-tokoh Crusade ya, Bernard Clairvaux, itu hanya penafsiran dari Mazmur Ratapan. Dan itu membuat konklusi bahwa ayo kita rebut kembali tanah perjanjian begitu melalui teks-teks yang seperti ini Yosua. Makanya teks ini teks sangat kontroversial begitu. Makanya menurut saya Yosua 5, 13, 15 ini menjadi kunci. Menjadi kunci sebelum Yosua melakukan peperangan. Tuhan menampakkan diri terlebih dahulu kepada Yosua. Yang memang dikatakan di situ seakan-akan malaikat ya yang mengatakan, dan malaikat berkata, yang orang itu berkata panglima tentara Tuhan begitu. Ya. Pertemuan ini mengingatkan cara Allah perjanjian lama pada waktu mendekati Abraham dalam Kejadian 18, juga ketika dia bertemu dengan Yakub di Betel, dan juga ketika dia bertemu dengan Musa. Mirip, sama-sama disuruh melepas sepatu kan kalau dengan Musa. Karena Musa juga disuruh berperang melawan Firaun gitu ya. Jadi kadang-kadang revolusi. Dasar teksnya apa? Musa, nggak bisa. Ya, Musa mendapatkan penglihatan secara khusus dari Tuhan begitu. Tuntutan agar Yosua melepaskan sepatunya itu paralel sekali dengan Keluaran 3 ayat 5. Ya, jadi Tuhan betul-betul mendekati. Pedang yang terhunus itu mengingatkan kita pada saat malaikat Tuhan mendekati Bileam. Ya, pada waktu itu juga akan terjadi perang antara Israel dengan Moab. Jadi waktu perang itu selalu ada pernyataan Tuhan yang sangat jelas begitu. Sering kali begitu. Ayat 14 di pasal 5 itu berbunyi, lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepada. Lalu fakta bahwa malaikat ini nggak menolak disembah Yosua, gitu ya. Itu membuktikan bahwa sebenarnya dia bukan malaikat biasa. Kemungkinan besar dia adalah ya teofani dari Allah sendiri yang muncul dalam bentuk malaikat. Ya. Kalau para penafsir itu mengatakan seperti Kristofani, yaitu Kristus prainkarnasi menyatakan dirinya kepada Yosua, gitu. Karena nama Yosua itu ya Yesus sebenarnya dalam bahasa Yunaninya. Ya kalau dalam bahasa Ibrani Yosua, dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Arabnya itu Yesus, begitu. Jadi ini ya, jadi teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, kalau mau memakai ayat ini untuk menjustifikasi perang, justifikasi atau apa ya namanya taking over land gitu ya, tanah tetanggamu mau keambil alih karena kau anggap itu tanah perjanjian begitu ya. Ingat bahwa sebelumnya harus ada Tuhan yang betul-betul menyatakan dirinya dengan jelas. Ya, ada Tuhan yang muncul dan berbunyi dan berkata kepadamu, dan itu bukan hanya sekedar iseng, ayo kita ambil tanah ini, tidak, tetapi karena Tuhan melihat betapa bobroknya dosa satu bangsa, dan Tuhan sudah memberi kesempatan bangsa itu selama beratus-ratus tahun untuk bertobat, gitu. Ya, dan itu yang terjadi. Sekali lagi ini bukan eksklusif peristiwa ini terjadi di Yeriko, tetapi juga terjadi berkali-kali dalam bangsa Israel. Tuhan membangkitkan Asyur, membangkitkan Babylon, membangkitkan Midian, membangkitkan Filistin, ya untuk menyerang Israel gitu. Nah, lalu ini yang terjadi yang apa namanya tidak mungkin menjadi sesuatu yang mungkin begitu kan ya, meruntuhkan tembok. Bagaimana caranya meruntuhkan tembok Yeriko yang berlapis 2 dengan kekuatannya yang hebat itu,
Karena secara hitung-hitungan kertas, udah pasti kalah. Yosua udah pasti kalah. Ya. Yang pertama, karena kita melihat di pasal 5 tadi, kita melihat persiapan yang serius dari Tuhan kepada Yosua, yaitu Yosua diminta terlebih dahulu untuk mengakui otoritas Tuhan. Mengakui otoritas Tuhan. Bahwa ini tuh perbuatan Tuhan. Kalau nggak konyol tuh misi bunuh diri. Tiba-tiba Tuhan suruh Yosua runtuhkan tembok Yeriko, itu misi bunuh diri itu. Ya. Jadi Yosua betul-betul yakin bahwa ini adalah satu pertempuran yang tidak mungkin dilakukan. Jadi ini beda kasusnya ya, beda kasusnya dengan pada waktu perang salib. Karena perang salib itu punya pasukan Romawi punya kekuatan militer yang besar untuk melawan pasukan Muslim. Dua-duanya punya kekuatan militer. Muhammad juga punya kekuatan militer yang besar. Jadi makanya perang gitu. Tapi kalau di sini tidak. Yang menyerang ini tidak punya kekuatan apa-apa. Menyerang satu bangsa yang begitu kuat. Jadi kalau nggak supranatural tidak mungkin terjadi. Nah ini kalau merasa disuruh Tuhan, ya begini. Maksudnya kita nggak punya apa-apa gitu. Tuhan yang berperang dengan kita. Ya. Jadi Yosua disuruh mengakui otoritas Tuhan. Bereaksi dengan sujud mukanya sampai ke tanah. Betul ini butuh iman yang besar. Butuh iman yang begitu besar. Ya. Lalu dia menghargai otoritas Tuhan. Ya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya? Dihargai. Jadi aku ini cuma hamba. Lalu juga dia percaya kepada otoritas Tuhan, melepaskan kasutnya, artinya ya kalau nggak punya kasut itu adalah persiapan dasar dari seorang tentara. Ya, untuk bisa bergerak ke sana kemari gitu. Kalau dia menyerahkan kasutnya, berani barefoot gitu ya, artinya dia betul-betul percaya kepada otoritas Tuhan. Gitu. Nah, sekarang kalau ditanya ya memang ya kita tidak dipanggil oleh Tuhan untuk meruntuhkan tembok A, B, C, dan D gitu ya, nggak meruntuhkan tembok itu. Tetapi saya tadi katakan bahwa berdasarkan prinsip tipologi dan prinsip simbol yang muncul di dalam Perjanjian Lama, tembok ini melambangkan kekuatan manusia. Tembok ini melambangkan perlindungan yang kita buat bagi diri kita sendiri. Ya, melambangkan kehebatan manusia yang tembok yang bisa menghalangi kita untuk mengakui otoritas Tuhan. Menghalangi kita untuk menghargai otoritas Tuhan, menghalangi kita untuk percaya kepada Tuhan, menghalangi kita untuk mengikuti rencana Tuhan. Nah, saya tidak tahu, masing-masing orang pasti punya tembok sendiri yang kalau kita mikir tuh, ini nggak mungkin ini untuk dihancurkan, ini terlalu besar. Tembok bisa jadi juga karena tembok Yeriko itu adalah satu tembok yang memisahkan antara bangsa Israel dengan tanah perjanjian, begitu. Jadi betul-betul tembok yang memisahkan, yang menjadi masalah, penghalang gitu ya, antara kehidupan kita dengan kehidupan yang dilimpahi oleh berkat Tuhan gitu. Sebagai orang yang sudah percaya. Kan tanah perjanjian itu kan tidak melambangkan nanti di surga, tapi melambangkan satu hidup yang betul-betul fully redeem, kehidupan yang betul-betul merdeka. Ya, tadinya 420 tahun diperbudak di Mesir, lalu hidup nomaden, akhirnya masuk tanah perjanjian itu betul-betul menjadi satu bangsa yang merdeka. Ya, bisa berkarya, bisa membangun komunitas, bisa membangun teknologi, bisa membangun budaya kuliner dan lain sebagainya gitu. Itu kan nggak sempat dilakukan waktu mereka diperbudak dan maupun waktu mereka di Mesir. Jadi kehidupan yang betul-betul merdeka, yang merdeka dan bisa betul-betul erat dengan Tuhan, harusnya kan begitu. Nah, oleh karena itu selain tadi tembok-tembok itu melambangkan kekuatan kita sendiri, keegoisan manusia, kejayaan manusia, kekuatan manusia gitu ya. Tetapi juga bisa merupakan masalah yang menghalangi kita untuk betul-betul bisa fully hidup bersama dengan Tuhan, hidup yang dimerdekakan dari dosa gitu ya, masuk ke dalam tanah perjanjian, menjadi ciptaan yang baru, kira-kira begitu. Yang sulit bagi kita untuk, karena ada masalah itu, kita sulit untuk mengaku otoritas Tuhan. Sulit untuk menghargai Tuhan. Sulit untuk percaya. Sulit untuk mengikuti rencana Tuhan. Apakah itu tembok itu berupa masalah finansial yang terlalu besar yang kita ngomongin?
Oh, nggak mungkin diselesaikan ini Tuhan. It's too big. Kayak tembok Yeriko terlalu tebal masalah. Apakah itu masalah relasi yang sulit sekali untuk diselesaikan? Wah, ini nggak mungkin diselesaikan. Apakah itu masalah your sexual identity? Nah, sulit Tuhan ini diselesaikan. Apakah itu masalah rumah tangga, kejatuhanmu di dalam dosa? Masalah apapun itu. Apakah masalah gereja gitu? Termasuk masalah gereja itu menjadi tembok Yeriko untuk gereja itu. Tembok Yeriko yang menghalangi kita bisa hidup betul-betul dekat dengan Tuhan. Gereja bisa jadi tembok Yeriko. Apakah kita perlu hancurkan tembok gereja? Ya enggak lah ya. Terlalu provokatif nanti ya. Nah ini, tapi untuk meruntuhkan berbagai macam tembok-tembok itu yang menghalangi kita antara hidup kita dengan hidup Tuhan, kita perlu mengikuti proses seperti yang dilakukan oleh Yosua. Ya, mengakui otoritas Tuhan, menghargai Tuhan, percaya kepada Tuhan, lalu mengikuti rencana Tuhan. Gitu. Nah, ngomongin rencana Tuhan di sini, itu kan rencana yang konyol sebenarnya. Konyol ya. Rencana yang sangat sederhana. Bagi Yosua dan Israel, rencana itu hanya diringkas menjadi satu kata, iman. Iman. Tuhan beritahu Yosua, percaya saja kepadaku. Tembok-tembok itu mungkin tinggi, mungkin tebal, tetapi aku telah memberikan kota itu kepada. Jadi kayak saya nggak tahu ya, kalau tembok itu adalah mungkin kesulitan finansialmu gitu. Tuhan tuh kayak ngomong, percaya saja kepadaku. Tembok itu mungkin tinggi dan tebal, masalah problem keuangan. Tapi itu adalah kesempatan bagi kita untuk beriman. Termasuk problem keluarga. Kayaknya tebal, sulit ditembus, sulit diruntuhkan. Tapi rencana Tuhan sederhana. Diringkas menjadi satu kata, iman. Itu step one. Ya, beriman. Nah yang kedua, rencana itu bukan cuma sederhana, tapi juga aneh. Aneh. Ketika Tuhan memberitahukan rencananya kepada Yosua, rencana itu kedengaran sangat aneh dan tidak masuk akal. Tuhan nggak berbicara tentang senjata peperangan, ya nanti ya Yosua ya, kita produksi dulu senjata kan nggak. Latihlah pasukan perangmu, tidak. Asahlah pedang dan tombakmu, tidak. Tidak ada strategi perang khusus, tidak ada rencana rahasia, tidak ada. Justru rencana Tuhan untuk memerangi tembok ini melibatkan tabut perjanjian, para imam, terompet, dan orang berjalan kaki. Kalau saya jadi Yosua itu kan pengalaman bertempurnya kan banyak. Yang 40 tahun di padang gurun, dia sudah menghadapi berbagai macam bangsa. Dia bisa protes loh ke Tuhan. Tuhan yang benar aja. Masa rencana perang seperti ini? Dia 78 umurnya pada waktu dipanggil memutari tembok Yeriko. Dalam hati dia bisa ketawa gitu. Tuhan ini aneh-aneh aja. Masa strategi perangnya begini? It's too easy. Terlalu mudah untuk dilakukan. Dan terlalu aneh. Nah, bukankah ini yang sering diprotes oleh orang tentang Kristus dan keselamatan? Cuma percaya. It's too easy. Where is it? Terlalu mudah. Nggak mungkin, terlalu mudah. Harusnya lebih susah kan? Harus berpuasa, harus menyiksa diri kalau di India tuh. Harus membakar diri. Harus perjalanan ziarah ke luar negeri yang jauh. Ya, harus begitu, harus begini. Tapi Tuhan sederhana rencananya. Iman. Terus yang kedua, rencana Tuhan ini sekalipun kelihatannya aneh, kadang kita nggak mau ngikutin gitu ya. Tapi Yosua disuruh untuk mengikuti. Saya tidak tahu apakah pernah teman-teman merasa disuruh melakukan Tuhan sesuatu yang nggak masuk akal. Ya contohnya lah, sederhananya. Kau nggak punya duit,
tapi tiba-tiba digerakkan oleh Tuhan untuk memberi persembahan atau ngasih orang. Itu terlalu aneh. Terlalu aneh. Tapi itu rencana Tuhan. Seperti itu. Ya, pasti ada banyak ya hal-hal keanehan yang lain lagi yang ketika ikut Tuhan tuh nggak masuk dalam rencana kita. Gitu. Nah, justru disinilah imannya yang muncul. Jadi rencana yang sederhana, rencana yang aneh itu karena diikuti, ya rencana itu berhasil. Yusuf mengikuti dengan setia rencana Allah. Makanya kalau dibilang ini genocide, itu direncanakan dari awal, rasanya agak aneh. Karena ini bukan dengan kekuatan militer yang besar. Bukan dengan taktik perang yang hebat. Tapi dengan rencana Allah yang kelihatannya aneh dan konyol. Tidak masuk akal. Rencananya terlalu mudah untuk dilakukan dalam sebuah peperangan. Karena Tuhan suruh kan, Yosua itu ya suruh imam bawa tabut perjanjian, lalu para imam suruhlah bawa trompet, ya dan diikuti oleh orang berjalan kaki, setiap hari selama 6 hari kelilingi kota itu, dan berdiam. Silent. Itu orang disuruh ya nurut ya. Mungkin sambil mikir nih kayak orang bodoh, ini kapan hancurnya? Hari pertama nggak runtuh-runtuh nih kayak orang bodoh, kita ngapain? Betul nggak? Hari kedua lakukan lagi, nggak boleh ngomong loh. Tapi dalam hati barangkali ngedumel. Kita ngapain sih ini gitu. Terus sampai 6 hari begitu. Hari ke-7, 7 kali kelilingnya. Sambil meniup trompet. Hari ke-7. Dan tembok itu dan berhasil gitu rencananya ya. Tembok itu runtuh. Lalu bangsa Israel mengalami kemenangan. As simple as that gitulah ceritanya. Nah, sekali lagi ini gampang ya kalau ngomong begitu tuh maksudnya kita bisa di dalam setiap kehidupan kita memeriksa diri kita gitu. Hal apa sih yang hal apa yang sulit dalam hidupku yang rasanya mustahil untuk aku atasi gitu. Hal apa? Seakan-akan itu tembok yang begitu tebal dan begitu kuat gitu. Ya. Lalu Yosua meminta kita untuk percaya kepada Tuhan, mengakui otoritas Tuhan, ya. Lalu mengikuti rencana Tuhan, bukan rencana kita sendiri yang kita planning cari duitnya begini. Disuruh diam, the power of silence, diam cari Tuhan, nanti Tuhan yang aturin. Nah, ketika tembok itu runtuh, lalu bangsa Israel itu memasuki tanah Kanaan. Itu menjadi simbol seakan-akan memasuki ciptaan yang baru atau kembali ke Taman Eden, seakan-akan begitu, ke tanah perjanjian. Menjadi satu bangsa yang betul-betul akhirnya betul-betul menjadi satu bangsa. Karena kalau kita bicara ya, bangsa Israel itu kan belum betul-betul menjadi satu bangsa sebenarnya. Karena waktu mereka di Mesir, mereka tidak bisa disebut sebagai bangsa Israel. Disebut sebagai keturunan Yakub karena nggak pernah ada proklamasi memproklamirkan diri sebagai bangsa. Keturunan Yakub saja di sana yang diperbudak selama 430 tahun atau 20 tahun. Lalu waktu keluar dari perbudakan Mesir tuh sama Tuhan tuh dipimpin, dituntun untuk menjadi satu bangsa. Jadi ada proklamasi kemerdekaannya yaitu di Keluaran 19. Itu kayak proklamasi kemerdekaan Soekarno gitulah ya, tapi itu Tuhan yang memproklamirkan bahwa aku akan menjadi Allahmu, kamu akan menjadi umatku, imamat yang kudus, itu kan ya, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, itu proklamasinya. Lalu kalau bangsa kan nggak cukup merdeka hore kan nggak cukup gitu, iya kan? Perlu undang-undang. Nah sama Tuhan dibuatin hukum Taurat komplit. Jadi hukum Taurat itu adalah satu hukum yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Makanya hukumnya komplit, bukan cuma hukum tata ibadah aja yang kita sering dengar, tapi ada hukum pidana, ada hukum ketenagakerjaan, bagaimana kamu memperlakukan budak, ada hukum pernikahan, ada hukum waris, ada hukum perdata, caranya kalau orang menyerobot tanahmu harus bagaimana, ada begitu. Ini adalah satu hukum yang dipakai yang menjadi tuntunan untuk mengatur sebuah bangsa sebenarnya. Tapi ini kan belum sempat diterapkan karena mereka belum settle.
Kalau ingatnya dulu saya SMA, itu SMA atau SMP ya, itu pelajaran geografi atau pelajaran apa tuh, secara sebuah bangsa, gitu kan. Ada kemerdekaan, ada undang-undang, ada pemerintahan. Nah, pemerintahnya juga Tuhan udah buat ya. Teokrasi, artinya teokrasi itu kepemimpinan Tuhan diwakilkan oleh para imam. Jadi kayak Haryono itu jadi pegawai politik sekaligus pegawai keagamaan, ya kan? Ya dong. Para imam yang memerintah tuh teokrasi itu begitu tuh. Para imam memerintah, tapi gagal semua sayangnya ya. Bobrok semua imamnya. Para imam yang memerintah. Gagal, udah ganti jadi teokrasi gitu kan. Salah satu syarat yang penting adalah tanah. Nah, tanahnya belum punya. Teritorial. Kalau bisa disebut sebagai satu bangsa. Makanya. Sampai mereka memasuki tanah Kanaan. Nah, waktu memasuki tanah Kanaan, itu seakan-akan mereka betul-betul menjadi satu bangsa yang komplit. Dan menariknya, kalau dilihat dalam bahasa Ibrani-nya, gitu, banyak kata-kata itu yang mirip di Yosua ini dengan kata-kata yang di kitab Kejadian, pasal pertama. Proses 7 hari untuk mengelilingi Yeriko. Ya, 1 kali putaran 6 hari, 7 kali putaran pada hari ke-7. Itu mirip dengan waktu penciptaan. Hari pertama, selesai hari kedua, hari ketiga, sampai hari ke-7 dikuduskan oleh Tuhan. Jadi pada saat Israel memasuki tanah perjanjian, itu ada tema perjanjian yang terkait di dalamnya. Ada kemiripan pola. Maka saat Israel masuk ke tanah perjanjian, seakan-akan mereka memulai hidup yang baru sebenarnya. Memasuki sebuah, let's say, ciptaan yang baru, gitu. Jadi orang yang baru di sana, seharusnya begitu. Dengan tata kelola yang baru, hukum Taurat yang sudah Tuhan terapkan, berikan. Ya, nggak ada waktu untuk kembali ke Eden ya, maksudnya itu cara Tuhan kan selalu begitu ya. Jadi kalau flashback, semoga nggak membingungkan. Flashback di Kejadian 1, waktu Tuhan menciptakan manusia, lalu Tuhan berkata, jadi gini, waktu bangsa Israel diperbudak di Mesir tuh, diperbudak di Mesir 430 tahun tuh, mereka itu kehilangan sejarah. Ya kan karena ada ceritanya Firaun yang baru tidak mengetahui tentang Yusuf. Loh kok bisa? Itu pasti ada sejarah yang dibelokkan itu. Karena yang mengatur sejarah itu kan penguasa. Harusnya ada sejarah Yusuf. Itu kan sejarah paling menonjol harusnya. Karena Yusuf itu bukan orang Mesir. Tapi dia jadi menteri keuangan. Itu kan harusnya sangat tercatat ya. Menyelamatkan Mesir dari krisis ekonomi gitu. Tapi bisa Fir'aun yang baru bisa nggak kenal. Artinya ada yang sengaja menghilangkan sejarah itu. Nah, generasi-generasi yang baru di Israel bisa kehilangan akarnya, kehilangan sejarah. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang Tionghoa gitu, saya tanya, dulu nenek moyangmu di China itu makan apa? Ya udah nggak tahu. Tinggalnya kalau dulu itu pakai shampoo merek apa ya nggak tahu. Namanya siapa sih nenek kamu keturunan keberapa udah nggak tahu. Nah, bangsa Israel bisa begitu. Ya, buktinya waktu Musa ketemu sama Tuhan di Keluaran pasal 3 tuh, Tuhan harus memperkenalkan diri ke Musa, aku adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Musa nggak kenal, Musa sampai nanya, siapa namamu? Kenalan dulu. Nah, karena itu waktu keluar dari Mesir, salah satu yang Tuhan suruh kepada Musa, tulis sejarah. Kembalikan sejarah Israel. Itulah kitab Kejadian. Kitab Kejadian itu ditulis untuk bangsa Israel yang baru keluar dari Mesir. Jadi waktu membaca, oh ternyata begini asal-usul manusia. Oh ternyata begini, ceritanya kan diakhiri dengan mereka masuk ke Mesir kan. Oh ternyata begini sejarahnya. Nah mereka diberitahu bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, itu kondisi sangat ideal sebelum dosa, gitu ya, sangat ideal. Tidak ada perbudakan, tidak ada dosa. Bahkan manusia dipercaya untuk mengelola bumi. Berkuasa. Beda dengan kondisi mereka waktu di Mesir, mereka dikuasai. Tapi waktu kejadian mereka berkuasa atas segala ciptaan. Kalau kita bayangkan nggak ada dosa gitu ya, Tuhan kan bilang, beranak cucu dan bertambah banyak. Jadi mandatnya itu adalah mengembangkan budaya.
Kalau anaknya 2 sih masih oke ya. Tiba-tiba anaknya Adam dan Hawa jadi 100. Nah ini kita kan imajinasi lah ya, nggak ada dosa kira-kira. Apa dong yang harus dipikirkan oleh Adam dan Hawa? Pasti pusing kan? Apa yang harus dipikirkan? Infrastruktur, sistem pangan, betul nggak? Mungkin ada trading yang harus diciptakan, satunya beternak, satunya bercocok tanam, ya kan? Mungkin ada mata uang dikembangkan, ya pokoknya begitu, namanya menciptakan budaya. Ya kalau masih rumahnya deket-deketan, teriak-teriak bisa, ini 100 tersebar ya, mungkin harus mikir teknologi komunikasi. Ya begitu. Sayangnya dosa kan, dosa merusak semua rencana Allah itu. Ya akhirnya eh, bukan mengusahakan bumi, tapi mengeksploitasi bumi sampai terjadi perbudakan dan lain sebagainya. Nah, ketika masuk ke tanah Kanaan yang baru ini, Yosua, seakan-akan dikembalikan ke Eden gitu loh. Ini loh, kamu kan sudah lama diperbudak, dikuasai ya. Sekarang aku berikan tanah Kanaan untuk kamu kuasai. Kamu kelola, kamu kembangkan dengan hukum yang Tuhan berikan. Buatlah satu peradaban yang memuliakan Tuhan dengan hukum kasih Tuhan, kasih sesama, itu rangkuman dari hukum Taurat. Jadi diberikan satu mandat, dikembalikanlah mandat yang lama itu untuk diberikan. Nah, itu sama halnya dengan kita, manusia. Waktu Tuhan menciptakan kita dengan satu visi kepercayaan yang luar biasa, lalu kita berdosa. Ya, kita cenderung mengeksploitasi apa yang ada yang Tuhan berikan. Ya, kita melakukan banyak sekali dosa. Ketika Tuhan menebus kita, Kristus menebus kita, maka kita seakan-akan, jadi kalau ngomongin doktrin, kan jadi gambar dan rupa Allah itu menjadi rusak karena dosa, menjadi rusak, ya kan? Artinya kita tidak bisa berpikir seperti Allah berpikir, merasakan seperti Allah yang berkreasi seperti Allah berkreasi gitu. Sulit karena sudah rusak gambar Allah. Tapi ketika dipulihkan oleh Tuhan melalui penebusan di kayu salib, maka kita tuh seakan-akan gambar Allah yang rusak itu dipulihkan di dalam diri kita. Sehingga kita dituntut lagi atau diberi lagi kesempatan untuk berkreasi bagi Tuhan di berbagai bidang. Ya nggak ngomong cuma di gereja ya. Kalau ngomongin kejadian itu kan berkontribusi di seluruh area kehidupan. Namanya mengembangkan peradaban, teknologi, bisnis. Tetapi sekarang dilakukan sebagai orang yang memiliki gambar Allah yang utuh di dalam diri kita. Nah, sayangnya bangsa Israel di tanah Kanaan itu gagal. Ngomongin Yeriko runtuh, pesta lah ya, trompet dibunyikan, pesta. Tapi pesta itu tidak berlangsung lama, sayangnya. Nggak berlangsung lama. Ya, di Yosua pasal 7 kita melihat pertempuran Ai dan mereka udah kalah. Kalah. Ini tadi yang saya ngomong ya, tipologi keselamatan. Orang Kristen padang gurun dan orang Kristen Kanaan. Orang Kristen padang gurun itu orang Kristen yang belum betul-betul masuk ke tanah perjanjian, belum betul-betul ditebus oleh Kristus, masih muter-muter kehidupan Kristen yang muter, adanya menggerutu, nggak dikasih makan sama Tuhan menggerutu, kan gitu ya, nggak dikasih air yang enak sama Tuhan menggerutu, ya sampai mereka masuk ke Kanaan, settle, ya bebas, hidup bersama dengan Tuhan. Harusnya gambar Allah dipulihkan dan bisa berkreasi sebagai ciptaan yang baru. Dan untuk masuk ke tanah Kanaan ini, ada banyak tembok yang harus kita runtuhkan di dalam diri kita. Dan itu membutuhkan iman. Nah, tetapi setelah itu, kita juga harus ingat bahwa keselamatan ini, hidup di dalam keselamatan ini harus kita exercise setiap hari. Lakukan terus. Kalau enggak ada bahaya setelah kemenangan terlena. Itulah yang dialami oleh bangsa Israel di pasal 7. Pertempuran di Ai. Gampang lah, udah ngandelin Tuhan. Kita kan udah baru menang, mengalahkan Ai, kota Ai, gampang lah. Udahlah, nggak usah terlalu serius. Udahlah, kita kan udah diselamatkan ya. Udahlah, gampang lah, dosa sedikit minta ampun sama Tuhan. Gampang lah, udahlah, nggak usah terlalu fanatik lah gitu.
Malah gampang lah. Itu nanti kalau kita jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lah. Udah gampang. Ini dosa dianggap sebagai sesuatu yang gampang. Ya pada akhirnya Ai, di pertempuran Ai itu Tuhan murka. Dan Tuhan membiarkan bangsa Israel mengalami kekalahan. Jadi apa yang terjadi di balik tembok itu, nah inilah ya. Jadi saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, bahwa ada banyak kesalahan menggunakan teks ini untuk menjustifikasi perang. Saya sudah klarifikasi tadi, tetapi teks ini banyak sekali mengandung makna simbolis akan hidup kita sebagai orang percaya, khususnya berbicara tentang keselamatan kita dan bagaimana hidup setelah kita diselamatkan. Oke, makasih Ibu Dwi. Teman-teman yang mau bertanya boleh silakan raise hand dan langsung bertanya kepada Ibu Dwi. Baik, saya pertama kali mau tanya kepada Ibu Dwi. Saya sangat tertarik dengan Yosua 5, 13-15 tentang ayat yang Ibu katakan cukup kontroversi begitu ya. Nah, pertanyaan saya begini, apakah kalau dibilang salah satu kalau mau perang begitu, kalau mau melakukan tindakan peperangan itu melihat Tuhan, kemudian Tuhan menyampaikan dan kemudian bagaimana Tuhan memimpin segala macam. Nah, pertanyaannya kan itu kan di perang ini begitu loh. Zaman sekarang ini kan banyak yang mengatasnamakan Tuhan. Dan ketika kita ngomong Tuhan menyuruh begini, Tuhan menyuruh begini, terlepas dari hasil, terlepas dari caranya, tapi Tuhan menyuruh, itu kan seakan-akan membawa nama Tuhan ke dalam suatu tindakan yang dianggap benar begitu. Bukan hanya Muslim, tapi Kristen juga sering begitu. Sesama Kristen juga saling ngomong begitu, hanya sebagai alat untuk membenarkan tindakan begitu. Kan berarti bagi saya kan ini Tuhan sebagai alat akan jadi berbeda. Nah, bagaimana kita bisa tahu kalau ini dalam kehidupan gereja? Bagaimana kita bisa tahu itu Tuhan jadi alat atau Tuhan beneran begitu? Kan sulit kita membedakan. Oh ini memang dari Tuhan. Oh ini Tuhan yang ini ngomong cuma Tuhan aja nih, bukan maunya dia. Ini Tuhan dipakai aja. Kira-kira membedakannya gimana? Aku sih percaya bahwa sekarang itu nubuatan tuh udah komplit di dalam Alkitab ya. Jadi kalau ada orang ngeklaim ada suara Tuhan yang begini yang begitu yang tidak sesuai dengan Alkitab, ya nggak mau dengar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apalagi kalau itu untuk menjustifikasi sebuah tindak kekerasan. Karena perjanjian lama itu semuanya sudah digenapi dalam Kristus. Kristus sendiri itu mati karena korban kekerasan. Korban pertempuran perebutan kekuasaan kan begitu kan. Ya kan. Dan ini aku nggak ngomong bukan berarti bahwa PL membiarkan perang lalu PB hukum kasih, tidak. Sejak dari perjanjian lama sudah hukum kasih sebenarnya. Cuma di perjanjian lama itu Tuhan lebih berbicara langsung karena belum ada Alkitab yang dikanonkan dan Tuhan tidak menjelma menjadi manusia seperti diri Tuhan Yesus begitu ya. Tapi manifestasi-manifestasi Allah muncul dalam berbagai bentuk yang berbeda-beda ya. Bisa penglihatan lah, bisa muncul dalam bentuk malaikat, bisa manifestasinya dalam berupa badai kan begitu, teofani-teofaninya Allah gitu. Dan itu tuh diperlukan memang diperlukan untuk membuat orang yakin untuk melakukan sesuatu yang mustahil. Jadi beda lah Haryono kayak gini. Saya punya kekuatan, taruhlah di gereja, saya punya kekuatan, punya duit, punya kedudukan sebagai ketua sinode lah taruhlah ya. Lalu saya pakai nama Tuhan untuk mengatakan Tuhan menyuruh untuk agenda saya pribadi. Faktanya kalau di PL itu jarang kayak begitu. Jarang. Sekalipun itu Daud. Jarang loh. Di PL itu biasanya orang itu dalam keadaan terpuruk, tidak berdaya, tidak punya kekuatan. Daud waktu lagi dikejar-kejar musuh, nah Tuhan berbicara. Jadi melakukan sesuatu yang impossible. Ya, impossible dan tujuannya adalah bukan untuk diri sendiri gitu, untuk Tuhan. Bukan untuk jadi gini, kenapa pada perjanjian? Apakah itu untuk diri sendiri bangsa Israel? Tidak. Untuk Tuhan memberikan masyarakat percontohan melalui kehidupan mereka dan kesempatan mereka menerapkan hukum Allah. Karena bangsa Israel gagal, ya tanah perjanjian diambil lagi sama Tuhan sampai sekarang. Jadi nggak pernah itu untuk benefit diri sendiri. Jadi kalau misalnya tindakan itu untuk benefit sendiri, dia sama Tuhan jadi langsung tahu begitu ya. Langsung kelihatan ini untuk benefitnya. Oh iya, pasti itu bukan dari Tuhan. Kalau menurut saya.
Ya. Oke, jadi jelas di sini kita jelas bisa melihat, jadi jelas di sini kita jelas bisa melihat perbedaannya dengan jelas, dengan clear, melihatnya apalagi dalam pelayanan gereja begitu ya Bu ya. Ya, hati-hati aja. Banyak manipulasi kan di gereja ya dengan atas nama Tuhan gitu. Ya. Apalagi dan makanya jemaat itu perlu dibekali dengan pemahaman Alkitab yang cukup dalam supaya nggak mudah dimanipulasi gitu, pakai ayat ini untuk mendukung ini, pakai ayat itu untuk ini begitu. Supaya kritis lah jemaat. Oke. Thank you Bu. Selanjutnya ada Evan Bu. Evan mau bertanya. Silakan Evan untuk boleh bertanya. Selamat malam Bu. Ya. Saya mau nanya Bu. Tadi Ibu bahas tentang pengintai. Nah, 12 pengintai yang diutus untuk melihat situasi di dalam. Tapi seperti yang kita tahu kayak banyak dari mereka yang melaporkan bahwa itu mustahil gitu. Ya. Tapi ada 2 orang yang mengatakan bahwa enggak, itu enggak mustahil. Nah, kadang dalam kehidupan kita tuh secara pemikiran, pertimbangan, kita harus ada hitung yang matang gitu. Sehingga kita nggak banyak mengambil terlalu banyak resiko gitu. Nah, pertanyaan saya, selain seperti yang Ibu utarakan tadi, iman tadi itu, secara manusiawi kalkulasi apa sih yang membuat 2 pengintai itu mengatakan bahwa itu tidak mustahil untuk dirobohkan? Oke. Terima kasih. Very good question. Very good question. Jadi laporan dari apa namanya? Itu kan dalam kitab Bilangan ya. Laporan antara 10 pengintai dengan 2 pengintai yaitu Yosua dan Kaleb. Laporannya sama atau berbeda? Secara data ya. Secara data itu sebenarnya sama. Negara itu kuat, penduduknya itu besar-besar, tinggi gitu loh ya. Kayak raksasa kan katanya, maksudnya itu tinggi dibandingkan orang Israel. Tetapi imannya yang berbeda. 10 pengintai ngomong, waduh kita pasti mati lah, itu nggak mungkin lah itu. Nah, 2 orang ini bisa melihat beyond the data, beyond the fact. Kenapa kok bisa begitu? Jadi, kalkulasinya boleh, lihat data boleh nggak ya? Boleh. Itu kan hikmat Tuhan, ya boleh melihat data. Tapi selain data dan fakta, ada faktor lain. Kok bisa si Kaleb dan Yosua itu bisa berbeda dalam menyikapi data? Karena mereka menghitung dan mengingat pengalaman dengan Tuhan. Mereka menyaksikan tulah. Mereka melihat Tuhan membelah laut, memberikan manah, ya, menuntun mereka gitu, dan sampai mereka keluar dari Mesir, gitu. Nah, semuanya itu pengalaman dengan Tuhan itu dihitung, sehingga sesuatu yang secara data, secara hitung-hitungan manusia nggak mungkin, tapi kalau dengan Tuhan ini jadi mungkin, karena saya ada pengalaman dengan Tuhan yang sudah terbukti, begitu. Jadi karena itulah bagi setiap orang percaya, pengalaman dengan Tuhan, kesaksian itu penting sekali. Bisa nggak kita mikir ke belakang, lalu kita memikirkan satu peristiwa dalam hidup kita ketika kita merasa hidup kita sudah hopeless, tapi ternyata Tuhan membuatnya menjadi sesuatu yang sangat baik begitu. Jadi pengalaman-pengalaman dengan Tuhan itulah yang mempengaruhi kita untuk mengambil satu keputusan. Sekalipun data di lapangan tetap sama. Saya kira begitu. Maaf Bu, saya mau tanya Bu, kan pengalaman itu kan sebenarnya kan sangat subjektif begitu Bu. Dengan kasus yang begitu, Kaleb Yosua punya pengalaman, yang lain mungkin saya nggak tahu bagaimana, mungkin kan bahkan tidak punya pengalaman melihat hal seperti itu. Jadi kan kalau bisa dibilang kan, ketika mereka mengatakan melaporkan itu nggak mungkin kan, logika mereka bermain tanpa melihat pengalaman itu begitu. Tapi ketika Yosua dan Kaleb itu kan ada pengalamannya, jadi kan laporan mereka juga sangat subjektif begitu ya Bu ya. Faktanya mereka semua punya pengalaman yang sama, Haryono. Oke. Jadi 12 pengintai ini sama-sama melihat tulah, sama-sama melewati laut yang dikeringkan, sama-sama mendapatkan manah. Sama-sama, cuma memaknai pengalaman itu yang berbeda. Gitu. Jadi ada orang Kristen yang suka lupa menghitung berkat Tuhan karena fokus kepada problem. Ya, jadi merasa
kalau sudah dapat problem, Tuhan pasti jahat, Tuhan sudah meninggalkan, dan lain sebagainya. Lupa bahwa sebelum-sebelumnya itu sudah dituntut begitu banyak mujizat dalam hidup. Ya, tetapi ada orang yang ini problem besar banget. Tapi waktu aku melihat ke belakang, nah Tuhan kok yang tuntun dari dulu, kalau Tuhan dulu bisa menyelamatkan aku melalui peristiwa A, B, C, dan D, kenapa yang sekarang tidak? Nah, sikapnya akan berbeda. Oke, got. Ya. Oke, thank you, Bu. Selanjutnya ada Ibu Deborah mau bertanya. Silakan. Selamat malam, Ibu. Maaf, sinyalnya agak lemot di sini. Ya, nggak apa-apa. Yang mau saya tanyakan, kalau kita analogikan tembok Yeriko itu adalah penghalang kemustahilan dan ketidakmustahilan. Trompet yang bagaimana akan membuat roboh tembok itu. Misalnya, saya ada masalah A, tapi tembok membuat saya merasa itu nggak mungkin. Lantas, apa yang menjadi keyakinan bahwa itu mungkin, itu nggak susah gitu. Sebelumnya, Ibu, saya mau tanya, sepertinya Ibu sangat familiar dengan wajah Ibu. Saya sangat familiar dengan wajah Ibu. Oh iya. Saya ada baca riwayat Ibu sih, Ibu dari Universitas WK di Walang. Iya. Angkatan tahun berapa ya, Bu? 93, Bu. Oh, saya 97. Makanya saya kok pernah lihat di mana gitu. Mungkin ya, Bu ya. Arema kan ya, Arema. Iya, Arema. Oh, reuni nih. Dulu saya suka makan pecel AE, Bu. Oh, Pangsit Dempo. Iya, sama. Ketawa luar. Sama Oke. gitu kan ya. Ya, jadi sama lah ya pertanyaan tadi ya, hitung-hitungan yang membuat kita itu yakin bahwa apa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Itu apa sih pertimbangannya gitu kan? Kalau kita lihat dari Yosua ini, pengalaman Yosua dengan Tuhan yang sudah begitu banyak banget pengalamannya dalam peperangan, dalam banyak lah ya, dia asistennya Musa, dia banyak mengalami gitu. Makanya waktu disuruh melakukan sesuatu tindakan yang kelihatannya kok aneh sih Tuhan, masa ngeruntuhin tembok cuma disuruh muter-muter gitu. Kalau dia kan panglima perang, dia kan ngomong ini konyol sekali gitu, tapi dia bisa tetap percaya loh, nggak tergoda untuk membuat rencana sendiri gitu, karena tadi pengalaman dia dengan Tuhan sudah banyak, dan Tuhan itu bisa dipercaya kalau dia nyuruh saya melakukan ini dan itu. Makanya persiapannya tadi di pasal 5 itu, persiapannya. Jadi diminta dulu bertemu langsung dengan Tuhan, mengakui otoritas Tuhan, melepaskan sepatu, tanda penyerahan sekali itu. Beriman begitu kan. Lalu disuruh mengatur barisan ya, para imam bawa tabut perjanjian, muter. Terus trompet apa yang dibunyikan? Itu kan penyembahan. Kata Tuhan bilang, udah lu diem, worship me. Diem dan lakukan penyembahan. Nanti Tuhan yang beresin masalahmu, kan gitu ceritanya. Ya, tapi tentu saja ini tidak diberlaku di semua ya. Kan ada kalanya Tuhan bilang, ayo itu serang gitu. Ya kan? Tapi ada waktunya Tuhan bilang, kalau kita udah tidak tahu lagi mau melakukan apa, ya udah diem, sembah saya. Dan itu sesuatu yang paling sulit loh dilakukan, diem. Apalagi namanya Yosua, panglima perang. Gatel dia. Pasukan harus disiapkan, ayo harus diasah pedang dan tombakan gitu. Tapi disuruh diem, dan disuruh menyembah Tuhan. Gitu sih kira-kira, Bu Dep. Oke, Bu, makasih. Ya. Oke. Ada teman-teman Bapak Ibu yang mau bertanya tentang tema kita pada malam hari ini, silakan boleh raise hand, bertanya kepada Bu Dwi, narasumber kita pada malam hari ini. Jadi kita sudah mendengar banyak hal tentang satu kisah tentang tembok Yeriko, dan saya yakin dan percaya berkat Tuhan juga sudah diperdengarkan bagi kita semua, dan kita juga masing-masing akan mengalami itu semua. Baik, kalau nggak ada, baik Bu Dwi, kami berikan Ibu 1 menit untuk closing statement bagi kita semua, Bu. Ya, closing statement-nya adalah masing-masing kita itu
akan diperhadapkan mungkin dengan tembok kita masing-masing, atau sedang, ya. Yang sesuatu yang nampaknya sulit sekali untuk kita atasi, dan itu menghalangi hidup kita untuk betul-betul memiliki hidup yang berkelimpahan. Ya, saya tadi bilang itu bisa jadi problem, bisa jadi dosa yang saya rasanya kok, aduh jatuh lagi di situ, sulit untuk dihadapi gitu. Ya, saya mengajak kita ayo berjuang bersama gitu. Ya, ayo berjuang bersama seperti Yosua ini, memulai dengan menyembah Tuhan. Sampai mukanya Yosua itu ke tanah. Artinya ketundukan total pada Tuhan. Gitu. Ya, ketundukan total kepada Tuhan, membuka tali kasut kita, gitu. I'm surrender, O Lord, gitu. Ya, lalu kita beriman kepada Tuhan, menyembah Dia, gitu, dan meminta Tuhan yang berperang bagi kita, supaya setiap kita betul-betul bisa secara penuh bisa menjalani panggilan kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan. Itu aja. Oke, thank you Budi buat closing statement-nya. Kita sudah mengetahui dan kita sudah belajar tentang tembok Yeriko, dan saya yakin dan percaya ini semua berkat dari Tuhan, dan tema biblika kita pada bulan ini sudah selesai, sudah habis. Kita akan masuk ke dalam tema-tema yang baru. Baik, untuk doa penutup, kami ada kesediaan untuk penginjil Mela untuk bawa kita dalam doa. Ibu Mela, silahkan. Ada Ella. Iya, Ella. Jauh-jauh di Papua. Iya. Terima kasih untuk berkatnya, Bu, luar biasa. Iya, sama-sama. Sehat, Ella? Ella sehat ya? Puji Tuhan, Bu, sehat. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terpujilah namamu atas segala berkat, kasih karunia, keselamatan yang begitu luar biasa yang Kau nyatakan dan berikan pada setiap kami hamba-hambamu. Mengucap syukur dan terima kasih untuk berkat yang boleh dibagikan oleh hambamu Ibu Dwi. Terima kasih banyak Tuhan untuk keselamatan yang boleh kami peroleh. Ini adalah berkat yang begitu amat sangat luar biasa bagi kami semua hamba-hambamu sebagai anak-anak Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan terus memberkati setiap kami, khususnya hambamu Ibu Dwi dalam setiap tanggung jawab pelayanan yang begitu luar biasa Tuhan percayakan pada hambamu. Tuhan lipat-lipatkan ganda, dan biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan kesehatan, pulihkan Ibu Dwi, sehingga dalam tugas tanggung jawab pelayanan, baik di luar maupun dalam negeri, khususnya di STT Bandung, dapat berjalan sesuai dan seturut rancangan dan rencana Tuhan. Dan waktu Tuhan bisa kami bersyukur untuk pertemuan kami, untuk diskusi kami, biarlah saling memberkati satu dengan yang lainnya, dan melalui itu semua nama Tuhan yang ditinggikan, diagungkan, dan dipermuliakan selalu. Terima kasih banyak Bapa di surga, terpujilah namamu, dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin.